Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem auditori atau pendengaran dan keseimbangan. Baik, sebelum masuk dalam pembahasan materi, maka saya akan perkenalkan dahulu untuk kelompok kami, yaitu kelompok 4. Beranggotakan yang pertama ada Octavia Nurismawati dengan NIM F131210093. Yang kedua ada Dava Fadila Putra Rukma dengan NIM F131210095. Yang ketiga ada Nisrina Nurmeda dengan NIM F131210101. Yang keempat ada Violeta Divarani dengan NIM F131210102. Yang kelima ada Rianti Meta Anggraini dengan NIM F131210119. Yang keenam ada Rintan Aprilia dengan NIM F131210125. Yang ketujuh ada Arsya Melia Safna dengan NIM F131210132. Dan yang ke-9 ada Ninda Aprilia Raharjanti dengan NIM F131210148. Ke-10 ada Eliana Mardiani dengan NIM F131210150. Yang ke-11 ada Arif Budi Setiawan dengan NIM F131210152. Nomor 12 Sheila Laviena Arifin dengan NIM F131210153. Nomor 13 ada Pipik Ragita Hananti dengan NIM F131210161. Nomor 14 ada Agung Dika Magusta Lendra dengan NIM F131210165. 15 ada Arif Rifan Mahari dengan NIM F131210169. Dan yang terakhir 16 ada Apriliani Puspitasari dengan NIM F131210170. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan mulai membahas materi tentang sistem auditori atau pendengaran dan keseimbangan. Dari judul tersebut dibagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama, adanya sistem indera pada manusia. Yang kedua, ada sistem auditori atau pendengaran. Yang ketiga, adanya anatomi telinga. Yang keempat, adanya sistem vestibular atau keseimbangan. Dan yang kelima, anatomi otak. Baik, saya akan bahas yang pertama, yaitu sistem indera pada manusia. Pada tubuh manusia memiliki alat indera dengan berbagai fungsi atau kegunaan. Alat indera pada manusia disebut juga dengan panca indera, karena alat indera manusia terdiri dari 5, yakni indera penglihatan atau mata, indera pendengar atau telinga, indera pembau atau hidung, indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau kulit. Indera pendengar manusia adalah telinga. Telinga selain berfungsi sebagai indera pendengaran, juga sebagai alat keseimbangan. Di slide kedua, adanya sistem auditori atau pendengaran. Indera pendengaran termasuk indera yang terletak di dalam telinga. Telinga merupakan alat untuk menerima getaran yang berasal dari benda yang bergetar dan memberikan kesan suara pada kita. Getarannya dapat berasal dari udara dan dapat pula berasal dari benda padat atau benda cair. Antara benda bergetar dengan telinga harus ada media, yaitu udara. Tiga, anatomi telinga. Telinga manusia sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar atau outer ear yang terdiri di dalamnya daun telinga dan liang telinga. Untuk yang kedua ada telinga tengah atau bisa disebut dengan middle ear. Bagian-bagian di dalam middle ear, membran timpani, vakum timpani, tuba eustachius,
dan processus mastoideus. Untuk yang ketiga ada telinga bagian dalam atau bisa disebut juga dengan inner ear. Untuk bagiannya ada canalicis semicularis, urticulus, dan sacculus serta cochlea. Telinga luar atau outer ear terdapat dua bagian. Untuk yang pertama ada daun telinga. Daun telinga atau pinna adalah bagian yang terlihat dari telinga luar dan apa yang kebanyakan orang rujuk ketika mereka menyebut kata telinga. Fungsi daun telinga adalah untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga luar. Untuk yang kedua ada liang telinga. Liang telinga atau bisa disebut juga dengan ear canal dibentuk oleh tulang rawan dan tulang temporal. Ukurannya sendiri sekitar 4 cm dari tragus ke membran timpani, yang juga disebut sebagai gendang telinga dan melengkung membentuk huruf S. Lengkungan tersebut berguna untuk mencegah benda asing mencapai membran timpani. Terdapat kondil mandibula di struktur depan tulang liang telinga dan sel udara mastoid di bagian ujungnya. Telinga tengah atau bisa disebut juga dengan middle ear. Telinga tengah berupa rongga kecil yang berisi udara, terletak di dalam tulang temporal dan dindingnya dilapisi oleh sel epitel. Antara auris eksterna dan auris media dibatasi oleh gendang pendengaran dinamakan membran timpani. Membran timpani ini membatasi suatu ruangan bagian tengah yang disebut cavum timpani dan di dalamnya terdapat tulang pendengaran atau ossicula auditiva yang terdiri dari malleus atau tulang martil, incus atau tulang landasan, dan ada steps atau tulang sanggurdi. Ketiga tulang pendengaran ini saling berhubungan sehingga getaran-getaran bunyi dapat dihantarkan dari gendang pendengaran ke telinga bagian dalam. Untuk fungsinya adalah sebagai penyalur getaran suara, untuk memperkuat suara, dan melindungi alat pada telinga bagian dalam. Telinga tengah atau middle ear. Membran timpani berbentuk tipis dan semi transparan yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah yang terdiri dari pars flaccida dan pars tensa. Tulang malleus melekat kuat pada membran timpani dengan bentuk cekungan yang disebut umbo. Struktur yang lebih tinggi dari umbo inilah yang disebut dengan flaccida pars dan sisanya disebut dengan pars tensa. Ada 3 saraf sensorik pada membran timpani, yaitu saraf auriculotemporal dan saraf Arnold serta cabang saraf timpani. Permukaan dalam membran timpani terdapat rantai tulang yang bergerak disebut ossicles, yaitu ada malleus atau palu, incus atau landasan, steps atau sanggurdi. Unsur-unsur tulang ini berfungsi untuk menghantarkan dan memperkuat gelombang suara hingga 10 kali lebih kuat dari udara ke telinga dalam. Middle ear. Saluran Eustachius. Saluran Eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung nasofaring. Fungsinya untuk menyamakan tekanan udara dengan gerakan buka tutup. Otot penting yang terdapat di telinga tengah meliputi stapedius dan tendon tensor timpani. Berikut adalah contoh ilustrasi dari saluran Eustachius. Bagian C, telinga bagian dalam. Nama lain dari telinga bagian dalam adalah inner ear. Struktur telinga ini disebut dengan rongga labirin yang berfungsi membantu keseimbangan dan menyalurkan suara ke sistem saraf pusat. Rongga ini terbentuk dari labirin osseus, yaitu rangkaian tulang temporal dan labirin membran, kantung dan saluran membran. Labirin membran juga memiliki komponen yaitu cochlea, vestibular, dan semisirkular. Berikut adalah gambar dari ilustrasi telinga bagian dalam.
Telinga bagian dalam inner ear, koklea. Koklea adalah organ penting pada telinga dalam bentuk cangkang siput, tentunya seperti tabung yang membengkok ke arah belakang sejauh 2,5 lingkaran dengan bentuk kerucut di ujungnya. Bagian ini memiliki 3 bilik, yaitu skala vestibuli, saluran koklear, dan skala timpani. Pada koklea ini terdapat organ korti yang berfungsi mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Vestibular. Vestibular merupakan bagian penghubung antara koklea dan saluran semisirkular. Ini terdiri dari sakula dan utricula, yaitu sel rambut yang menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya gravitasi pada saat tubuh dalam keadaan diam. Semisirkular. Semisirkular adalah saluran setengah lingkaran dari 3 saluran berbeda, yaitu kanalisis semisirkularis horizontal, kanalis semisirkularis vertikal atas, dan kanalis semisirkularis vertikal belakang yang berisi ampula. Ini berfungsi untuk menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan rotasi atau memutar. Pendengaran pada manu. Secara general, proses mendengar diawali dengan ditangkapnya energi bunyi oleh daun telinga dalam bentuk gelombang yang dihantarkan melalui udara melalui lubang telinga. Getaran tersebut menggetarkan membran timpani dan diteruskan ke telinga tengah melalui rangkaian tulang pendengaran yang akan memperkuat getaran suara. Impuls menuju tingkap jorong. Dari tingkap jorong, getaran tersebut menggetarkan cairan limfa yang ada di dalam rumah siput. Cairan yang bergetar merangsang urat saraf pendengar, kemudian rangsangan diteruskan ke otak sehingga manusia pun bisa mendengar. Sistem vestibular keseimbangan. Keseimbangan dicapai melalui kombinasi organ sensorik di telinga bagian dalam, input visual, dan informasi yang diterima dari reseptor dalam tubuh, terutama di sekitar sendi. Informasi yang diproses di otak kecil dan korteks otak memungkinkan tubuh untuk mengatasi perubahan kecepatan dan arah kepala. Secara sederhana, sistem vestibular keseimbangan adalah sebuah sistem yang bertanggung jawab terhadap orientasi tubuh dalam ruangan, baik saat kita sedang duduk, berdiri, tidur, dan lain sebagainya. Sistem ini menilai bagaimana posisi tubuh berdasarkan gerakan dan posisi kepala. Sistem ini terletak pada tulang temporal telinga, mencakup koklea dan berbagai reseptor di telinga kita. Berikut adalah gambar ilustrasi dari sistem vestibular keseimbangan. Bagian yang mengatur keseimbangan adalah vestibul dan kanalis semisirkularis. Kanalis semisirkularis juga terisi oleh cairan dan dilapisi dengan rambut-rambut halus seperti koklea. Rambut bertindak seperti sensor yang membantu menjaga keseimbangan tubuh. Saluran-saluran ini duduk tegak lurus satu sama lain untuk membantu mengukur setiap gerakan yang dilakukan. Saat kepala bergerak, cairan di dalam kanalis semisirkularis bergeser. Cairan kemudian menggerakkan rambut-rambut kecil di dalamnya saat ada gerakan. Saluran ini juga dihubungkan oleh saccule dan utricle untuk merasakan gerakan. Sensor gerakan dan keseimbangan ini kemudian mengirim pesan saraf listrik ke otak. Pada gilirannya, otak memberitahu tubuh cara untuk tetap seimbang. Contohnya, saat kita sedang berada di lift tertutup dan tentu saja kita tidak bisa melihat lift yang bergerak. Nah, sistem vestibular lah yang membuat kita merasa kalau lift itu bergerak ataupun berhenti walaupun tanpa melihatnya, atau saat kita sedang berada di dalam mobil. Nah, meski kita menutup mata, kita tetap bisa mengetahui kapan mobil itu
berjalan lurus ataupun berbelok. Materi selanjutnya adalah anatomi otak. Nah, anatomi otak itu terbagi 3 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, serta batang otak. Ketiga bagian otak ini saling bekerja sama untuk menjalankan sistem tubuh. Nah, dalam materi ini tentang keseimbangan tubuh. Bagian otak yang berpengaruh adalah bagian otak kecil dan bagian batang otak saja. Selanjutnya adalah otak kecil. Otak kecil atau cerebellum merupakan bagian sistem saraf pusat yang terletak di atas batang otak yang memiliki fungsi utama untuk mengontrol gerak, keseimbangan tubuh, membantu belajar, dan mengingat kemampuan motorik. Misal, contoh keseimbangan tubuh ya, semisal ketika kita berjalan di bidang yang miring, tentu membutuhkan kekuatan otot yang berbeda dibanding di jalan yang datar. Nah, pada situasi seperti inilah kaki mengirimkan sinyal yang melaporkan bahwa kita sedang berjalan di jalan yang miring. Kemudian otak kecil memproses sinyal ini dan mengatur otot-otot dengan sedemikian rupa sehingga kita tidak terjatuh saat berjalan. Bagian selanjutnya adalah batang otak. Adalah bagian otak yang terletak di dasar otak dan terhubung ke saraf tulang belakang. Nah, selain itu, bagian otak ini juga berperan sebagai penghubung antara otak besar, otak kecil, dan saraf tulang belakang. Nah, batang otak mempunyai 3 struktur, yaitu pertama otak tengah atau midbrain. Nah, bagian ini terletak di bagian tengah otak. Otak tengah berperan dalam mengendalikan penglihatan dan pendengaran. Selain itu, otak tengah juga mengatur kesadaran dan mengendalikan pergerakan tubuh. Struktur kedua adalah pons. Pons terletak antara otak tengah dan medula oblongata. Di bagian batang otak ini terdapat 4 saraf kranial yang berperan dalam mengendalikan ekspresi wajah, menjaga keseimbangan dan koordinasi tubuh, dan berfungsi dalam mengatur pernafasan. Struktur ketiga yaitu medula oblongata. Medula oblongata terletak di bawah pons dan berperan dalam mengendalikan fungsi beberapa sistem tubuh seperti pernafasan, pencernaan, detak jantung, dan ketika menelan. Bagian otak ini juga menjadi penghubung antara pons dan saraf tulang belakang. Nah, demikianlah presentasi video dari kelompok kami. Apabila terdapat tutur kata yang salah ataupun misinformasi yang kami sampaikan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.